Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Informasi dan komunikasi teknologi atau ICT lebih dikenal di Indonesia lebih dikenal dengan istilah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memberikan berbagai ruang teknologi dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dalam ICT terdapat dua aspek, yakni teknologi informasi yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Kemudian, teknologi komunikasi yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu kepada perangkat yang lain. Berdasarkan internasional, ICT Planet menyebutkan bahwa guru yang menggunakan ICT secara tepat dapat mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat, dan mengomunikasikan informasi kepada orang lain secara efektif. Informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Penggunaan ICT dalam pembelajaran dapat muncul dikarenakan adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama, pendekatan behavioristik yang mengarahkan pada pembelajaran. Yang kedua, pendekatan konstruktivis yang mengarahkan pada kognitif teori belajar. Sementara prinsip umum penggunaan ICT dalam pembelajaran meliputi yang pertama, efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar yang keterjangkauan baik waktu maupun biaya optimal. Penggunaan ICT menyebabkan pembelajaran menjadi cangkupan informasi, kekinian, kemodernan, dan keterbukaan. Yang ketiga, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih pada siswa, agar bagaimana cara siswa itu lebih ingin tahuannya itu besar dan merangsang daya kreativitas belajar pelajar. Yang keempat, penggunaan ICT tentu saja diharapkan peserta didik mampu untuk menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal. Secara garis besar, penerapan ICT atau TIK dalam pembelajaran termasuk pembelajaran atas 3 bagian, yaitu situs atau website, pembelajaran email, dan silabus daring online. Baiklah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, situs atau website. Pemanfaatan situs atau website dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan implikasi yang maksimal dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan penempatan materi pembelajaran pada situs yang telah disediakan sebelumnya, dan para siswa dapat mengakses secara mudah di mana saja sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, email. Email adalah satu media paling efektif dalam menyampaikan pesan secara elektronik dengan cepat dan luas. Dalam proses pembelajaran, penggunaan email dilakukan oleh guru dan murid dengan saling tukar informasi. Misalnya nih, siswa dapat mengirim tugas maupun tugas mandiri memanfaatkan Yang ketiga, silabus daring atau online. Silabus menurut dokumen tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah rencana pembelajaran yang mencakup SK, standar kompetensi, atau KD, kompetensi dasar, bahan kegiatan belajar
dan penilaian prestasi siswa. Sedangkan menurut K13, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu dan sumber, bahan, alat, atau belajar menggunakan ICT dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru dan murid guna volume nomor 2 September 2020 mencapai standar kompetensi dan pencapaian pembelajaran. Oleh sebab itu, penggunaan ICT juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan konstruktif pembelajaran yang mampu memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam kurikulum atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam konteks mengimplementasikan konstruktisme dalam pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, mengajukan masalah yang relevan untuk mahasiswa, untuk siswa. Untuk memulai pembelajaran, ajukan permasalahan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa dapat meresponnya. Yang kedua, yang menginstruksikan pembelajaran untuk mencapai konsep-konsep esensial. Yang ketiga, menyadarkan bahwa pendapat atau perspektif siswa merupakan jendela mereka untuk berpikir. Yang keempat, mengadaptasikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan siswa. Yang kelima, melakukan asesmen terhadap hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran merupakan media pembelajaran yang sangat integral, sebab dalam penggunaan ICT sebagai media pembelajaran melibatkan 3 aspek, yaitu teknologi, informasi dan komunikasi, tentunya dengan pendidikan agama Islam. Ciri-ciri siswa yang berkembang kreativitasnya menurut Wahyudiana Daroja pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, mampu memotivasi diri. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, daya imajinasinya tinggi. Yang keempat, berpikir orisinal bukan kutipan guru atau original. Yang keempat, memiliki tujuan untuk ingin berprestasi. Yang keenam, menyampaikan pemikiran dengan bahasa sendiri. Agar lebih singkatnya penjelasan, maka saya akan agar lebih mempersingkat, maka saya akan menyimpulkan materi yang telah saya paparkan di atas. Penggunaan ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi salah satu media pembelajaran dan seyogianya tidak hanya dipandang sebagai alat bantu, tetapi dapat menjadi bagian terintegrasi dalam keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu bentuk ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah aplikasi Maktabah Samilah yang berisi literatur kitab klasik, email untuk saling bertukar informasi, situs atau website yang dapat menyediakan berita, silabus opini pembelajaran, channel YouTube yang dapat menyediakan video atau tutor dan konten Islami dan lainnya. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam menyediakan pembelajaran berbasis ICT yaitu berkaitan dengan muatan materi, media, dan alat bantu yang digunakan untuk berimplikasikan terhadap proses pembelajaran yang mampu menghadirkan suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif atau pakem. Upaya untuk mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran ini tidak hanya mendorong para peserta didik untuk dapat berinteraksi kreativitas dan meningkat pemahaman serta pengalamannya, tetapi juga menuntut kesiapan motivasi
pialisme guru dalam memaksimalkan media dalam proses pembelajaran yang lebih optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Isna Aulia undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.